Beredar berita tentang Ali Khamenei yang sejatinya belum mati, teman-teman. Trump sudah berbohong. Ternyata Ali Khamenei, petinggi Iran, masih hidup. Musibat dunia Islam. Faqih itu memang bagian daripada Syiah. Ngeri. Dan ketika saya mencari tahu dan nonton beberapa video, memang betul ada pemberitaan bahwa Ali Khamenei belum mati dan bahkan dia bersembunyi, teman-teman. Untuk apa? Untuk memanipulasi beberapa berita yang telah digaungkan oleh media-media barat katanya. Bahkan menurut informasi juga ada beberapa media di Iran sana membantah klaim kematian dari Ali Khamenei. Jadi kalau kita melihat dari segi permainan catur saja, jelas sangat-sangat jarang raja mati duluan. Perhatikan baik-baik, raja mati duluan. Dan itu perlu kalian telaah lagi, teman-teman, bahwa memang orang-orang di Iran sana ada yang simpang siur mengenai pemberitaan Ali Khamenei mati. Bahkan dikabarkan bahwa Ali Khamenei muncul lagi setelah beberapa hari diumumkan dia mati, tanggal 28 itu. Hebat bukan? Faqih itu memang bagian daripada Syiah. Ngeri. Ya hebat. Ini tengah masuk sebenarnya. Tengah masuk kepada pemberitaan yang mungkin dipermainkan. Contohnya seperti kematian dari petinggi Hama kemarin, yaitu Ismail Haniyeh. Ada orang-orang yang juga beranggapan bahwa Ismail Haniyeh belum mati sampai sekarang, cuma bersembunyi. Dan begitu pun dengan Ali Khamenei. Dan di sini, apapun yang menjadi spekulasi kalian, saya pribadi ketika mendengar berita seperti ini tentu bersyukur kepada Allah bahwa orang yang paling berpengaruh, imam besar daripada umat Syiah, Rafidhah kafir ini telah mati. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW ketika ada orang sesat, menyesatkan, membuat kezaliman, kerusakan, mati, maka mengucapkan syukur itu tidak masalah. Entah kalian mau berspekulasi apa, ya terserah kalian. Karena apapun yang kita bicarakan, ini garis bawahi, apapun yang kita bicarakan, pasti dunia tidak akan terpengaruh. Melainkan kita hanya ingin mengajak umat untuk sadar saja. Free Palestine. Demo besar-besaran di ujung dunia, di mana-mana demo besar-besaran membela Palestina. Apakah dampaknya berpengaruh kepada kemerdekaan Palestina? Tidak, teman-teman. Gaza tetap dihancurkan, tetap dibantai. Karena apa? Ulah Iran yang memotori Hama untuk terus berperang. Ya, seperti kata warga Gaza sendiri, bahwa Iranlah biang kerok kerusakan, kehancuran di negara Arab. هي دولة تثير القلاقل في الوطن العربي والإسلامي. فيها اللي هو غلو مغالاة في الدين والقرآن الكريم. هي دولة كفر مش دولة إسلامية، وبيدعوا إنها دولة إسلامية. ايش يعني ايران داعمة الارهاب الشيعي العلوي في سوريا ضد المسلمين السنة. إيران هي تعطي المسلمين. شهد العرب بالسابق هو المنع تمدد. Orang Suriah, orang Iran, orang Palestina yang tahu dengan kondisi Ali Khamenei sendiri, mereka bersyukur atas matinya. Bahkan menyayangkan kita-kita ini, orang-orang Indonesia ini yang nangis-nangis sungguhkan, cium kursi, cium baju, cium ini, nangis kesana, nangis sini, bersimpuh begini begitu, meratapi kematian dari Ali Khamenei. Orang Irannya sendiri, orang Suriah, orang Palestina, banyak yang mengatakan bahwa Iranlah penyebab kerusakan. Iranlah, Khamenei lah yang menyebabkan beberapa kehancuran dari Jazirah Arab. Dan bahkan presiden dari Palestina mengutuk keras serangan yang ngawur-ngawuran kepada beberapa negara Arab. Terkutuk, ya memang terkutuk. Tapi di Indonesia masih saja terbuai dengan dongeng halu daripada orang-orang Iran Rafidhah. Dipuja sana sini habis-habisan. Apakah tidak tahu orang-orang Iran ini pernah menghabisi Muslim Sunni? Saya ingin menyampaikan kepada kalian, Iran ini pernah menjadi negara Muslim Sunni yang hebat.
yang menjaga kemurnian Islam sampai lahirlah beberapa nama ulama yang luar biasa. Contohnya seperti Imam Bukhari. Sekitar dari abad 7 sampai abad 15, orang muslim Sunni di Iran itu sangat berjaya, teman-teman. Sampai akhirnya kemunculan pemberontak dari orang-orang Rafidhah, keturunan Persia ini, penyembah api itu. Mereka melakukan gerakan konversi di negara Iran ini dari Sunni menjadi Syiah. Dengan cara apa, teman-teman? Pemberontakan yang sangat brutal. Memaksa umat muslim Sunni untuk murtad dari Sunni dan masuk ke agama Syiah. Ketika mereka semakin kuat, orang-orang Syiah Rafidhah memaksa secara kasar kepada umat muslim Sunni yang ada di Iran. Apabila tidak mau, dibunuh. Dibunuh habis-habisan. Apa namanya ini kalau bukan tindakan konversi secara brutal yang dilakukan oleh Syiah Rafidhah, sebagaimana ketika mereka menjajah Suriah, Lebanon, Irak, Yaman. Jadi memang dari awal orang-orang Syiah Rafidhah ini suka memberontak, dan pemberontakannya sampai menghilangkan nyawa orang-orang Sunni. Karena apa, teman-teman? Karena apa? Satu, mereka punya dongeng kalau Fatimah bintu Muhammad itu dipatahkan rusuknya oleh Umar bin Khattab, dianiaya, dipukul sampai meninggal. Tumbuh besar Al-Husain di Madinah, dan ketika ditinggal oleh ayahnya, ibunya, ketika Az-Zahra syahidah, beliau masuk ke kamar Az-Zahra dan melihat ibunya sudah tak bernyawa. Dia letakkan pipinya di telapak suci ibunya. ثم ربش الباب برجله فكسرها ودخل فاستقبلته فاطمة وصاحت يا أبتاه فلما حالت بينه وبينه رفع السيف وهو في غمده وجاء جنبها ورفع الصوت وضرب ذراعها ثم ضربها على عضدها. Pembelaan Fatimah Zahra itu menjadikan tulang rusuknya patah. Pembelaan Fatimah Zahra terhadap imamah wal wilayah membuat seluruh tubuhnya lebam karena pukulan dan cambukan orang-orang yang tidak sepakat dengan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dari dongeng orang-orang Rafidhah begitu, teman-teman. Husain juga begitu, Ali juga begitu. Jadi mereka punya dongeng-dongeng semacam ini untuk apa? Untuk membuat orang keluar daripada pemahaman Sunni, yang dimana Sunni ini mengagungkan seluruh sahabat. Dan seluruh sahabat bagi orang-orang Syiah kafir Rafidhah ini kafir memang. Di depan kita mereka mengaku Islam, mengaku Sunni, memuja-muji juga para sahabat. Tapi di belakang kita mereka menghina, mencaci maki, menerakakan, mengkafirkan seluruh sahabat, bahkan istri-istri Nabi Muhammad SAW. Jadi apa boleh buat kita sebagai umat muslim Sunni, yang dimana mayoritas nih di Indonesia mayoritas muslim Sunni, tapi mereka banyak yang tertipu dengan taqiyah Syiah. Harry Pras sudah membongkar taqiyah Syiah yang ini videonya, terkhusus Ali Khamenei beserta kroco-kroco konyolnya itu. Saya bongkar di video saya ini. Apakah kalian tidak melek? Orang-orang kafir munafik ini sejatinya adalah musuh Islam dari dalam. Sekali lagi saya ucapkan, Yahudi musuh kita di luar, tapi Iran, Syiah Rafidhah musuh di dalam. Selalu saya ulang-ulang, agar apa? Agar kalian mikir. Tidak perlu nyari data kemana-mana, tinggal tonton video saya secara utuh, kalian akan mendapatkan data itu, fakta itu. Cuman masalahnya, apakah kalian mau berpikir? Itu pertanyaan yang perlu kalian jawab. Mati Khamenei. Ya saya senang dengan kematiannya. Tapi kalau pura-pura mati, kita tunggu tanggal tayangnya.